Me? So why aren't you already? You'll drown slowly. Wish you well. The puzzle over. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Killer. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada awal film, kita diperkenalkan dengan seorang asasin bayaran profesional yang dikenal sebagai asasin di Paris. Ia memiliki skor sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan. Dia tampak menyewa kantor di seberang hotel setelah menerima tugas lain untuk mengawasi situasi dari calon korbannya. Dia bekerja dengan aturan standar yang ketat yang selalu mengikutinya dan tidak pernah menentang hukum karena hal itu dapat mengkhianati identitasnya dan dinilai merusak reputasinya. Pria yang kita sebut saja sebagai Thomas ini selalu berhati-hati untuk tidak meninggalkan sidik jari ataupun DNA karena tekadnya yang tidak ingin berakhir di penjara. Without the diesel to pretend these worldwide population. Pada saat itu dia tampak sedang menelepon pengurusnya setelah 5 hari melacak targetnya dan memberitahu bahwa ia akan pergi karena subjeknya belum muncul. Pengurusnya memerintahkannya untuk menunggu sedikit lebih lama, sementara Thomas yang hanya memiliki waktu tinggal selama 2 hari. Malam itu, saat ia sedang mempersiapkan senjatanya, ia mendengar seseorang mendekatinya. Ternyata itu adalah seorang kurir yang menjatuhkan surat ke lantai tanpa membukanya. Segera setelah terbangun di tengah malam, ia mendeteksi adanya pergerakan di kamar di lantai atas targetnya dan menyadari bahwa calon korban sedang dalam perjalanan. Thomas dengan hati-hati menyiapkan senjatanya dan memilih ketinggian yang ideal untuk menembak. Ia telah memperhitungkan setiap detail dan setiap faktor kecil yang dapat memengaruhi lintasan peluru, dan tampaknya tidak ada yang menghalangi tugasnya untuk diselesaikan dengan keadaan sukses. Namun demikian, setelah ingin melakukan aksinya, Thomas ternyata malah gagal mengenai sasaran yang terlihat malah mengenai seorang wanita yang menemani targetnya itu. I measured squeeze. What's in it for me? Dia lalu menghancurkan semua bukti dalam perjalanannya ke bandara setelah dengan cepat meninggalkan gedung kantor. Ia melakukan segala yang ia bisa untuk membersihkan diri dan tidak meninggalkan jejak yang dapat mengarahkan polisi kepadanya. Dan saat meninggalkan Paris, Thomas kembali menelepon pengurusnya untuk memberitahu tentang kegagalan misinya. Pengurusnya itu memberitahu dia tentang kemungkinan konsekuensinya, tetapi Thomas tidak peduli dengan apa yang terjadi dan berjanji untuk memperbaiki masalah tersebut sesegera mungkin. Hingga pada suatu hari, Thomas melihat orang asing yang mencurigakan dan mencurigai bahwa dia adalah tentara bayaran yang ingin menghabisinya. Segera setelah memesan kamar hotel di dekat bandara, dia pun bersiap untuk bertemu dengan tamu yang tidak diinginkan itu. Untuk melakukannya, dia meletakkan gelas di gagang pintu dan pelat logam di bagian bawah untuk membantunya bangun dari kebisingan. Pria itu kemudian duduk di kursi, memegang pisau, tetapi menyadari pada malam hari itu rupanya dugaannya telah salah dan bahwa yang meninggal hanyalah seorang penumpang. Thank you, sir. Thomas kemudian meninggalkan hotel keesokan paginya dan pergi ke rumah persembunyian di Republik Dominika. Dan setelah tiba, dia menemukan beberapa puntung rokok dan jejak sepatu bot seorang pria saat dia pulang. Dan ketika Thomas menyadari bahwa ada seseorang yang datang ke sini, dia pun mempersenjatai dirinya dan menyelinap ke rumah tersebut. Dia menemukan tanda-tanda perkelahian, perabotan dan piring yang pecah, serta darah di dalam rumah, hingga kemudian mengetahui bahwa pacarnya tercinta yang pada saat ini tengah berada di rumah sakit. Thomas segera bergegas menghampirinya. Seorang pria bernama Marcus kemudian melaporkan bahwa saudara perempuannya ternyata telah diserang oleh 2 orang tak dikenal yang sedang mencarinya. Dijelaskan, meskipun disiksa dan dianiaya, gadis itu tidak tinggal diam dan diungkapkan telah berhasil menusuk salah satu perampok di kakinya. Thomas segera mengetahui keadaan apa yang terjadi setelah berbicara dengan pacarnya itu dan membayar dokter untuk merawatnya. Ketika Thomas itu kembali ke rumah, ia tampak menggali peti rahasia berisi dokumen palsu, uang, dan senjata. Ia mengerti bahwa ia tidak bisa melupakan apa yang terjadi dan memutuskan untuk membalas dendam pada para pelaku kejahatan terhadap pacarnya itu. Mengetahui bahwa para penjahat itu datang dengan taksi berwarna hijau, Thomas pun segera mencari mobilnya. Segera setelah itu, ia menemukan sebuah bisnis yang mempekerjakan mobil hijau dan memutuskan untuk melacak pengemudi yang memilih untuk memberi tumpangan pada para penjahat itu. Thomas segera masuk ke gedung administrasi pada larut malam hingga kemudian berhasil menemukan bahwa nama pengemudi taksi yang dicarinya bernama Leo Rodriguez.
Mengetahui penampilan pengemudi itu, pria itu mulai mengikutinya dan memanfaatkan kesempatan itu dengan menjadi penumpang untuk bisa masuk ke dalam mobilnya. Thomas mengancam Leo dengan pistol dan memaksanya untuk menceritakan tentang seorang pria dan seorang wanita yang dia antarkan sehari sebelumnya. Pengemudi yang ketakutan itu mematuhi semua instruksi Thomas dan mengklaim bahwa dia menjemput mereka di bandara tempat mereka kemudian kembali. Dan setelah itu, tanpa pandang bulu, Thomas langsung mengeksekusi sopir taksi itu dan melarikan diri ke New Orleans tanpa meninggalkan saksi. Thomas kemudian menyewa mobil van putih dan pergi ke salah satu tempat persembunyiannya, sebuah fasilitas penyimpanan yang berisi pelat nomor palsu, senjata api, dan juga amunisi. Dia pergi ke toko perlengkapan bangunan keesokan paginya untuk membeli pistol paku udara, tempat sampah, dan juga peralatan penting lainnya. Thomas kemudian pergi ke pusat kota dan menuju sebuah gedung Dolores yang merupakan sebuah bangunan tidak aman karena memiliki sistem keamanan yang buruk yang tampak hanya memiliki satu kamera di pintu masuk. Setelah menunggu tukang pos lewat, Thomas menyamar sebagai petugas kebersihan dan dengan lekas memasuki gedung kantor itu. Ketika tukang pos masuk ke dalam, Thomas tampak menghitung waktu yang dibutuhkan pintu untuk menutup agar bisa menyelinap masuk hingga kemudian mengancam seorang sekretaris dengan pistol segera setelah kurir itu pergi. Stop saying that. Ternyata, dia telah membobol kantor pengacara bernama Hodge yang juga merupakan pengurusnya. Thomas memerintahkan pengacara dan asistennya untuk mengikat sebelum menghancurkan komputer dan tablet milik Hodge. Thomas meminta nama klien, tetapi Hodge menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Dia malah mengingatkan Thomas tentang kesalahannya dan percaya bahwa akibatnya tidak dapat dihindari karena tidak ada yang bisa memaafkan kesalahan. Untuk mendapatkan pengakuan, Thomas pun menembakkan paku ke dada pengacara dan kembali meminta nama klien. Dia berasumsi Hodge punya waktu beberapa menit untuk memberitahunya, tetapi pria itu keburu pingsan sebelum dia bisa mengatakan apapun. Dolores mengerti bahwa Thomas tidak akan membiarkannya hidup, tetapi dia meminta agar hal itu dilakukan dengan hati-hati agar anak-anaknya bisa mendapatkan asuransi jiwanya. Thomas yang dikenal tidak punya rasa belas kasihan itu mematuhi persyaratan sekretaris karena dia tidak bisa mengonsumsi obat tidur dan membayar hutangnya dengan nyawanya. Lebih jauh, hanya dia, menurutnya, yang tahu nama klien yang dapat membantunya menemukan pelaku atas apa yang terjadi pada pacarnya. Is what it takes. Thomas dan sekretaris kemudian meninggalkan gedung kantor dan pergi ke rumah wanita itu setelah memasukkan mayat pengacara itu ke dalam tong sampah. Tampak Dolores mencoba melarikan diri sementara pria itu membuka pintu garasi. Tetapi dia tak sanggup karena tangannya yang diikat erat. Menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain, wanita itu pun membantu Thomas menemukan seorang pelanggan di Chicago. Dan setelah memperoleh informasi penting, Thomas pun lagi-lagi berbuat nekat dengan mengeksekusi Dolores dan kemudian mendorongnya menuruni tangga agar terlihat seperti kecelakaan. Thomas kemudian menyembunyikan jejaknya dan menghilangkan bukti, termasuk tubuh pengacara tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, ia pergi ke Florida untuk mencari pelaku pertama, yang dikenal sebagai Brute. Thomas mencari tahu tentang rumah targetnya itu dan menyadari bahwa targetnya memiliki tamu, serta seekor anjing ganas yang harus dinetralkan. Dia pun kemudian pergi ke toko kelontong terdekat dan membeli daging cincang dan obat tidur sebelum kembali ke rumahnya si Brute. Di malam hari, si Brute tampak mengikuti sekelompok pencuri ke kasino, di mana mereka memutuskan untuk mempertaruhkan sebagian uang hasil jerih payah mereka. Dan ketika Brute pulang sendirian di malam hari, Thomas pun memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ia mulai dengan menarik perhatian anjing ganas itu dan memberinya daging cincang yang telah dicampur dengan tablet tidur sehingga anjing itu tidak lagi mengancamnya. Dan setelah beberapa menit, Thomas akhirnya melihat anjing itu telah berhenti menggonggong dan tertidur. Thomas langsung memasuki gedung dan mengetahui bahwa penjahat itu ada yang sedang berada di toilet. Namun, sang target yang telah menyadari keberadaannya menyerangnya begitu ia tiba karena mengira Thomas adalah seorang perampok yang berani. Sebuah perkelahian pun akhirnya pecah di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi targetnya, Thomas segera bergegas keluar rumah setelah mengambil langkah pertama untuk membalas dendam. Namun, anjing, si target, akhirnya sadar dari pingsannya yang kemudian Thomas tak ada pilihan lain selain mengambil langkah 1000. Setelah berhasil melarikan diri, Thomas melemparkan sebuah molotov ke rumah targetnya itu, hingga menyebabkan kobaran api membakar semua bukti yang dia lakukan. Sekarang, mengetahui bahwa target berikutnya berada di New York,
Thomas pun membeli tiket pesawat dan segera mandi untuk menghilangkan noda darah di tubuhnya. Thomas kemudian menyewa mobil yang tidak mencolok dan pergi ke rumah si ahli yang kita sebut saja Verona, seorang wanita yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap kekasih dengan menggunakan dokumen palsu atas nama orang lain. Mengetahui seperti apa rupa wanita itu, Thomas pun menunggu si pirang itu datang dan kemudian mengikutinya. Tampak di salah satu lampu lalu lintas, Thomas berhenti di samping Verona dan bersiap untuk menembak, tetapi dia kemudian malah memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia lebih memilih untuk bertemu langsung dengan wanita itu setelah mengikutinya ke restoran. Dan saat mereka bertemu, Verona tampak ketakutan karena dia tahu dia berhadapan dengan Thomas yang telah bertekad untuk membalas kejahatannya. Thomas awalnya memaafkan tindakannya dengan mengutip sebuah perintah yang tidak dapat dia ikuti. Namun Thomas yang tidak punya belas kasihan itu, kini tentu saja tidak akan pernah memaafkannya. Meskipun tidak percaya pada wanita tersebut, ia minum bersamanya dan menawarkan untuk jalan-jalan. Wanita itu menyadari bahwa hari-harinya sudah dihitung, dan kini mulai menghargai setiap momen yang ada dalam hidupnya. Verona kemudian digiring Thomas menuju sebuah tempat yang menurutnya bagus untuk dijadikan tempat kematian wanita tersebut. Yang mana, dengan hanya sepersekian detik, Thomas pun langsung mengeksekusi wanita itu dengan begitu ekstrim. Thomas kemudian pergi ke Chicago setelah mengetahui nama pelanggan di balik semua telah yang terjadi yang diungkapkan bernama Claiborne dan mengetahui bahwa ia adalah seorang miliarder yang tinggal di rumah yang aman. Terlihat Thomas yang telah berhasil memperoleh akses ke garasi parkir bawah tanah walaupun masih ada pintu yang menggunakan kunci elektronik. Sebagai persiapan untuk misi berikutnya, Thomas pun kembali membeli kartu kunci duplikat dan kemudian mendaftar di sebuah pusat kebugaran milik miliarder tersebut. Thomas berhasil membobol loker satpam milik miliarder itu dan memindai kunci akses segera setelah semua orang berangkat untuk latihan. Dia kemudian kembali ke kediaman Mr. Claiborne di malam hari dan memilih untuk menunggu kesempatan untuk melakukan penyerangan. Dan ketika Thomas melihat seorang pengantar makanan meninggalkan tempat parkir, dia pun segera menyelinap masuk untuk menuju apartemen miliarder itu. Tampak Claiborne yang ketakutan telah salah mengidentifikasi pengunjung itu sebagai seorang pencuri dengan mengklaim bahwa tidak ada barang berharga di rumahnya itu. Dia pun meminta Thomas untuk segera pergi, untuk menghindari perselisihan dan kesulitan di masa mendatang. Ketika Thomas berhasil mengungkapkan alasan penyerangannya, miliarder itu pun akhirnya mengakui bahwa dia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Dijelaskan, pria itu telah mengarahkan pengeksekusian terhadap seorang pengusaha pesaing dan membayarnya. Tetapi, ia tidak menyadari tentang konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Dengan alasan misi Thomas sebelumnya yang telah gagal, pengacara tersebut meminta uang tambahan untuk bisa membuang semua barang bukti. Thomas kemudian memutuskan untuk membiarkan miliarder itu hidup setelah menyadari bahwa ia mengatakan yang sebenarnya dan tidak terlibat dalam apa yang terjadi pada pacarnya. Pada saat yang sama, Thomas tampak mengancam Claiborne bahwa jika ia mencoba melacaknya atau membalas dendam kepadanya, maka ia akan kembali untuk menjemputnya. An address, and he back, and so. And you had more tragic Thomas kemudian meninggalkan Chicago dan kembali ke rumah persembunyian setelah berhasil menghapus semua barang bukti yang dia amankan. Pada adegan penutup, tampak pacarnya Thomas telah keluar dari rumah sakit. Dan pasangan itu pun kini dijelaskan tengah berniat ingin menikmati liburan pantai mereka dengan begitu happy. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. It's a slippery slope. If